Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Kembali lagi bersama saya Nurul Hadi Fauzi di channel Ngapakpedia. Oke teman-teman, pada video kali ini masih membahas tentang Dapodik 2021C yang mana ada teman-teman bertanya mengenai validasi lokal khusus rombelnya itu ada invalid rasio jumlah rombel dengan jumlah peserta didik ya. Jadi untuk mengatasi hal itu, teman-teman perlu melakukan beberapa langkah yang benar agar tidak terjadi permasalahan di kemudian hari ya. Jadi yang pertama teman-teman lakukan di sini ya, di sini kita tunjukkan dulu. Jadi permasalahannya adalah yang seperti ini teman-teman. Di validasi rombongan belajar itu terdapat rombel reguler dengan tingkat, ini tingkatnya kelasnya ya. Kemudian intinya adalah saat ini jumlah rombel 2 yang seharusnya maksimal 1 karena ini dasarnya adalah jumlah siswanya itu tidak boleh dijadikan 2 rombel, harus 1 rombel atau bisa saja misalnya tidak boleh 4 rombel, harus 3 rombel begitu ya teman-teman ya. Maksudnya seperti itu. Nah, yang harus kalian lakukan tentunya adalah teman-teman bisa dilihat di sini rombel yang salah itu kelas 12. Nah, teman-teman silakan ke menu rombongan belajar. Mana nih rombongan belajar ke reguler. Nah, di sini teman-teman bisa lihat bahwa kelas 12-nya itu ada 2 rombel. Ini saya sengaja membuat invalid ya, teman-teman ya. Tujuannya untuk menunjukkan cara mengatasinya begitu. Nah, teman-teman perlu diperhatikan dulu. Jadi kelas ini harusnya cuma 1, teman-teman. Tidak boleh menjadi 2 rombel. Yang harus kalian lakukan adalah pertama lihat dulu ruangan yang dipakai. Ini ruang ya. Ruang yang dipakai untuk kelas 12 adalah nah, kelas 12. Ini ya. Kelas 12 itu laboratorium dan kelas 12 multimedia. Ini nama rombelnya saya salah. Bentar, saya perbaiki dulu. Nah, ini ya, kelas 12 mm2 dan kelas 12 mm itu menggunakan ruang laboratorium komputer dan kelas 12 multimedia. Nah, karena kita harusnya menjadikan satu, maka kita tentukan satu ruangan yang siswanya itu harus kita keluarkan dulu, teman-teman ya. Jadi yang harus kita lakukan adalah teman-teman silakan pilih salah satu ruang mana yang siswanya mau dikeluarkan ya. Karena kita akan menggabung, jadi ini saya akan mengeluarkan siswa yang ada di kelas 12 mm2 yang menggunakan ruang laboratorium komputer ini ya. Kita ke menu, di sini kita pilih dulu, kemudian kita ke anggota rombel ya. Nah, di sini teman-teman silakan pilih saja keluarkan dari rombel. Ini nggak masalah, warning seperti ini biasa, kita pilih ya saja dan seperti ini ya. Teman-teman bisa tekan shift dan klik di paling bawah di blok semua, lalu keluarkan seperti ini ya. Tidak perlu memilih nama-namanya. Ini harusnya kalau di drag juga bisa, tapi kadang gagal teman-teman ya. Jadi lebih baik pilihnya seperti ini, keluarkan dari rombel terlebih dahulu. Ini semuanya harus dikeluarkan ya, karena kita akan menggabung. Tapi tidak boleh asal gabung, jadi agar tidak terjadi invalid di kemudian hari ya. Nah, ini teman-teman bisa melihat anggota rombel yang 12mm2 ini sudah tidak ada, kita close ya. Kemudian teman-teman silakan ke kelas 12 yang satunya atau yang mau menjadi tempat pindahannya kelas 12mm2 ini. Jadi kita pilih kelas 12 yang satunya ini, kita ke anggota rombel. Nah, ini kita gabung teman-teman. Kita klik di paling awal, tekan shift, klik di paling terakhir, lalu drag ke sini. Kita gabung seperti ini. Nah, ini akhirnya siswanya sudah bergabung ya. Kita close. Nah, seperti ini. Kemudian langkah selanjutnya adalah teman-teman silakan ini kelas 12 ini di laboratorium komputernya ya, ini ruangnya ruang laboratorium komputer itu harus menghapus jadwal dan pembelajarannya. Karena kalau tidak, kalau teman-teman menghapus ruangannya dulu baru menghapus pembelajaran itu tidak bisa, nanti invalid dan dapodiknya bisa error teman-teman. Jadi setelah memindahkan siswanya itu, teman-teman ke menu jadwal,
ya. Kemudian pilih ruangannya. Di sini yang tadi tidak dipakai adalah ruangan laboratorium komputer ya, misalnya. Nah, teman-teman silakan kalau memang di sini ada jadwalnya, dicek ya. Ini saya tadi mengisi di Sabtu ya. Kalau di sini ada jadwalnya harus dihapus dulu teman-teman ya. Kita hapus, kemudian kita hapus, kita hapus. Oke ya. Berarti sudah pastikan sudah tidak ada jadwalnya. Nih, Senin sampai Sabtu tidak ada jadwal. Kemudian setelah menghapus jadwal, teman-teman kembali ke rombel tadi. Ini laboratorium ini ke menu pembelajaran ya. Jadi semua pembelajaran di sini teman-teman juga hapus kalau ada ya. Ini kan ada satu, saya sengaja membuat satu saja untuk sampel ya. Jadi ini juga kita hapus teman-teman. Kita hapus. Jadi semuanya kita hapus ya. Nah, seperti ini sehingga tidak ada ya, tidak ada pembelajaran di ruangan ini. Kemudian kita close. Nah, kalau sudah pembelajarannya sudah tidak ada, jadwalnya juga sudah tidak ada, baru teman-teman boleh menghapus kelas ini. Di sini diklik hapus ya. Karena sudah tidak ada pembelajaran dan sudah tidak ada jadwal. Jadi kita klik hapus. Kita hapus ya. Ini jangan sampai salah ya. Diperhatikan kita klik ya. Nah, di sini anggota rombel kelas ekskul pembelajaran sudah tidak ada, teman-teman. Jadi kita bisa menghapusnya. Kita klik seperti ini sehingga kelas 12-nya menjadi cuma satu. Kemudian kita refresh, teman-teman ya. Kita refresh dulu sebentar agar memastikan datanya sudah lengkap semua, sudah benar, sudah sesuai. Kemudian kita cek di validasi lokal. Validasi. Nah, teman-teman ke rombongan belajar, maka tidak ada invalid ya. Siswanya semuanya sudah ada di rombel yang sebenarnya dan kelasnya menjadi satu saja. Ke ini peraturan ini memang kita harus ikuti ya teman-teman, tidak bisa asal membuat rombel karena jumlah rombelnya itu sudah ada ketentuannya ya. Kalau nggak salah teman-teman bisa cek saja di Google jumlah anggota rombel misalnya ya. Rombel Dapodik 2020 teman-teman bisa klik saja. Nah, di sini misalnya ya. Nah, nanti scroll ke bawah. Nah, ini teman-teman. Jadi, untuk SMK itu maksimal 36, satu rombel. Kalau sudah 37, baru boleh dibuat dua rombel. Kalau masih di bawah 36, berarti harus satu rombel ya. Kemudian ini juga SMA sama, kalau SMP itu batasnya 32, kalau SD batasnya 28. Seperti itu ya. Jadi, kalau siswanya 30, untuk SMK harus satu rombel, tidak boleh dipisah jadi dua rombel. Saya cek dulu. Oke, jadi seperti itu ya teman-teman ya. Semoga video ini menjawab pertanyaan teman-teman mengenai solusi invalid rombelnya. Kalau teman-teman masih ada kesulitan mengenai solusi siswa salah rombel, teman-teman bisa lihat video saya yang ini, solusi siswa salah rombel khusus Dapodik 2021C, dibuat 1 minggu yang lalu. Ini sudah 9.500 view ya.